warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Tamara, NIM 209200046. Judul makalah yaitu salat wajib, sunnah, jamak, qashar, dan salat Jumat. Nah, jadi kita langsung saja. Saya akan memberikan 5 kesimpulan tentang makalah saya yaitu salat. Dimulai dari yang pertama yaitu pengertian tentang salat. Kesimpulannya, salat itu berasal dari bahasa Arab yaitu as-salat. Salat menurut bahasa atau etimologi itu berarti doa, dan secara terminologi itu istilah dari para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Nah, jadi secara lahir berarti secara lahiriah salat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala secara yang mendatangkan takutnya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran dan kesempurnaan kekuasaannya. Dalam pengertian lain, salat ini ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya itu merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Juga salat itu merupakan penyerahan diri lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Salat dalam agama Islam itu menempati kedudukan yang tidak ditandingi oleh ibadah manapun. Ibadah manapun juga ia merupakan tiang agama, di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan salat. Kemudian tuh salat itu ada syarat dan rukun salat. Kemudian ada kita masuk di kesimpulan yang kedua yaitu tentang salat wajib dan sunnah. Nah, jadi salat wajib ini ada 5 waktu. Yang pertama itu salat subuh 2 rakaat. Kemudian salat zuhur itu ada 4 rakaat. Kemudian salat asyar itu ada 4 rakaat. Kemudian salat maghrib ada 3 rakaat. Kemudian salat isya. Kemudian tuh ada macam-macam salat sunnah. Nah, salat sunnah ini ada 14 salat. Yang pertama yaitu salat tahajud. Kemudian salat duha, kemudian salat istikharah, kemudian salat tasbih, kemudian salat taubat, kemudian salat hajat, kemudian salat safar, kemudian salat sunnah rawatib, kemudian salat istiqosah, kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian salat tarawih, kemudian salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian ada salat 2 gerhana. Nah, jadi di ke-14 salat sunnah ini itu memiliki keutamaan atau kelebihan masing-masing. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran sendiri, dan hadis itu banyak sekali itu tuh salat itu sering disebutkan dalam Al-Quran, yang diantaranya itu ada di surah At-Taubah ayat ke-18, kemudian ada di surah Al-Baqarah ayat 45, dan masih banyak lagi surah-surah Al-Quran yang sering menyebutkan tentang salat. Kemudian tuh ada salat itu penting dalam kehidupan kita. Yang pertama itu salat itu sebagai tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang itu ditentukan oleh salatnya.
Nah, jadi hal ini itu disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirji, yang berbunyi, hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya, dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Nah, itu salah satu hadis yang menyebutkan tentang sholat. Kemudian itu sholat itu sebagai penghibur jiwa, kemudian sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian sebagai penolong kita, sebagai kebaikan yang banyak, kemudian sebagai penggugur dosa, karena manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Nah, kita sekarang masuk ke kesimpulan ketiga, yaitu tentang sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu pertama itu pengertian sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sholat yang dilakukan dengan berjamaah bersama di waktu siang hari atau di waktu zuhur, namun pelaksanaannya berbeda dengan sholat zuhur. Jika sholat zuhur itu berjumlah 4 rakaat, namun sholat Jumat itu mempunyai jumlah 2 rakaat, yang sebelum pelaksanaannya itu didahului dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Nah, jadi adapun hukum melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi hukum mengerjakan sholat Jumat ini adalah wajib bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat itu ada 2 syarat yang dalam pelaksanaan sholat Jumat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib ini yang pertama itu beragama Islam, kemudian sudah balik, kemudian berakal sehat, laki-laki, merdeka, sehat jasmani, orang yang menetap atau berdomisil pada suatu daerah tertentu. Nah, misalnya kayak seperti adik saya tinggal di daerah asal saya, berdomisil tinggal gitu. Nah, kemudian ada syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi misalnya di semua syarat di atas yang saya sebutkan tadi, atau orang yang mempunyai halangan tertentu itu tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan sholat Jumat. Misalnya seperti perempuan, masih anak-anak atau belum balik, orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan dalam kondisi berpergian, atau orang yang mengalami gangguan akal seperti gila gitu. Nah, jadi ada syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama itu adalah dilaksanakan di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat, kemudian dilaksanakan pada waktu siang hari layaknya sholat zuhur, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah, kemudian didahului dengan 2 kali khutbah sebelum melaksanakannya. Nah, jadi bedanya sholat zuhur sama sholat Jumat ini itu tadi. Nah, jadi rukun dalam khutbah Jumat, rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu ibadah. Dalam hal ini khutbah Jumat, rukun-rukun ini harus terpenuhi oleh khutbah atau khotib yang membawakan khutbah itu, atau yang menyampaikan khutbah itu. Adapun rukun-rukun khutbah Jumat adalah: 1. Diawali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, pada setiap kalimat khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Dan kemudian membaca 2 kalimat syahadat, kemudian membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berwasiat takwa. Wasiat ini adalah wasiat yang isinya mengandung kalimat ajakan atau peringatan untuk senantiasa mengingatkan ketakwaan kepada para jamaah yang hadir dalam sholat Jumat. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap khutbah,
khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian membaca doa untuk keselamatan seluruh kaum muslimin muslimat pada khutbah yang kedua. Kemudian kita masuk di kesimpulan yang terakhir, yaitu tentang sholat jamak. Nah, jadi sholat jamak ini dilaksanakan dengan mengumpulkan 2 sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar, khusus dalam perjalanan. Adapun pasangan sholat yang bisa dijamak itu ialah sholat zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Kemudian di kesimpulan yang terakhir yaitu sholat qashar. Sholat qashar berarti melakukan sholat wajib dengan meringkas jumlah rakaatnya. Sholat yang bersangkutan terhadap 3 sholat fardu yang boleh diqashar itu ada zuhur, asar, isya yang aslinya 4. Nah, 4 rakaat itu jumlahnya akhirnya dikerjakan cukup 2 rakaat, jadi diringkas gitu. Nah, sekian penjelasan kesimpulan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.